hal-hal yang nggak bisa diukur dengan produk berapa banyak yang dihasilkan gitu ya, lebih ke Yayasan pendidikan, pendidikan ini mau diarahkan kemana gitu ya. Kalau tadi Ibu Oki dari Yayasan Kristen mungkin arahnya juga pasti ke sana gitu. Saya juga pernah bantu strategi gitu ya, dari sebuah strategi besar untuk mencapai tujuan gitu. Jadi strategi besarnya diturunkan sehingga masuk ke masing-masing jam. Jam 16 atau 10 menit cukup, baik. 15 menit, baik. 15 menit ya Pak ya. Bu Ayu, baik. Jadi kira-kira jam ini aja ya, jam 16 ya Bapak Ibu. Baik ya, kita tentu ya. Jadi manfaatnya apa sebenarnya penilaian kinerja? Satu, perbaikan kinerja ya. Jadi kalau dinilai, ya harus ada tindak lanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi eh, jangan sampai sudah melakukan. Baik, berikutnya adalah beberapa kesalahan ya, kesalahan menilai dalam penilaian kinerja. Ya, barangkali Bapak Ibu juga sudah pernah tahu ini ya, tentang standar yang tidak jelas. Ya, cara ngeceknya bagaimana kalau dia melakukan renungan harian setiap hari misalnya begitu ya. Nah, kalau dia melakukan pernah bolong atau tidak, ya harus ada cara untuk mengecek gitu bereksternal. Kalau diperlukan dan kalau mampu dilakukan ya Bapak Ibu ya. Dalam metode ini orang-orang di sumber eksternal kalau diperlukan dan kalau mampu dilakukan ya Bapak Ibu ya. Dalam metode ini orang-orang di erat gitu ya. Kalau jarang atau tidak punya hubungan, nanti bagaimana mau menilainya gitu kan. Tapi harus punya hubungan yang cukup. Hasil kerja atasan lah yang memberikan pekerjaan, memberi penugasan dan juga yang menerima hasilnya ya. Jadi persentasenya tentu mampu melakukan tugas rutin bersama misalnya seperti itu ya. Kemudian di situ ada ukurannya 1 sampai 5 atau 0 sampai 6 misalnya begitu ya. Nah, orang-orang tadi gitu ya, atasan bawahan tadi memberikan penilaian. Misalnya tadi ada apa? Di sini contohnya kerjasama, disiplin, inisiatif. Kemudian dari sini bisa dijelaskan seberapa banyak dia melakukan kesalahan misalnya. Saya punya datanya Pak, dia punya kesalahan ABCD. Contoh misalnya, kedapatan merokok gitu ya, kedapatan tidur di musola, kedapatan, nah itu tuh dicatat semua. Bedanya kalau tadi 360 derajat yang menilai itu dari sisi atas bawah kiri kanan gitu ya. Kalau rating scale mungkin dari atasan saja bisa jadi. Kemudian komplain nggak gitu ya. Ada komplain nggak dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan orang tersebut gitu. Itu sama seperti kita mau nilai kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan bisa di UMR selalu naik kan gitu. Kalau kita nggak pernah penjualan, nggak pernah tumbuh gitu ya, maka nanti kenaikan-kenaikan ini jangan-jangan nggak ketutup. Nah, kira-kira gitu lah. Gitu. Nah kan jadi bingung nanti ukurannya. Hari ini saya jualan satu boleh dong. Yang penting jualan ada uang masuk gitu. Nah, jadi tidak termain gitu ya. Garment itu ada jahit, ada sablon misalnya. Kalau tukang sablonnya ya hanya gitu saja terus dari pagi sampai sore terima gaji selesai gitu ya. Tapi dia tidak pernah dikasih tahu bahwa ya ini sebenarnya proses ini seperti di awal dari awal tadi saya cerita. Ada visi misi, ada corporate scorecard tadi ya. Ada ukuran-ukuran penilaian keberhasilan ini tanggung jawab pekerjaannya apa saja. Nanti dari masing-masing tanggung jawab akan disusun KPI-nya. Misalnya penjualan. Penjualan Pak Kristo. Setiap KPI punya frekuensi pelaporan berbeda, umumnya lebih panjang. OKR pelaporannya bisa mingguan. Iya Pak Kristo, terima kasih. Jadi untuk menjamin gitu ya, istilahnya mendukung tercapainya result, kita butuh proses gitu kan. Kalau di sini tadi contohnya seorang sales menaik, jika realisasinya ternyata 90%, maka skornya 90/100, 0,9. Nilainya berapa? 0,9 kali 15, 13,5. Di sini jumlah komplain dari mana? Dari supervisor atau dari call center? Kan ada call center yang komplain. Target nasabah, data nasabah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Dan saya terbuka untuk diskusi, silahkan hubungi saya. Sertifikat 3 hari setelah hari kerja di nomor kontak saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat istirahat.